Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Sekarang aku mau bikin energy update dulu ya. Tadi aku udah bikin video tentang self love, ya sharing-sharing nih. Ini bulan Februari, aku tahu ini udah masuk ke mau ke minggu kedua ya. Tapi kayaknya sih belum telat. Terus mau Valentine juga ya. Buat yang belum berpasangan jangan sedih, jangan galau, karena kayaknya fokus kita saat ini bukan disuruh ke sana ya. Kamu ambil 3 deh dari sini. Masuk di tahun 2022 itu aku dapat personal message. Jadi pesan, sebenarnya itu pesan sih buat aku sendiri ya. Tapi aku nggak tahu deh apa ada teman-teman yang juga merasakan hal yang sama. Jadi aku dapat pesan dari dalam diriku untuk tidak kemana-mana dulu selama 6 bulan pertama di tahun 2022. Mungkin ada baiknya pesan ini pun juga dipertimbangkan teman-teman, soalnya bukan yang nggak boleh senang-senang ya. Cuman manusia itu alangkah cepat lupanya gitu. Cepat lupa dan longgar. Kalau aku ngerasain dari tahun 2020 hingga sekarang sebenarnya adalah tahun beberes, bukan tahunnya mengejar sesuatu yang sifatnya demi kepentingan pribadi. Kalaupun itu berhubungan sama pribadi adalah membereskan, menata hidup. Dan sampai sekarang penataan hidup itu terus berlangsung dan makin kencang. Karena yang ditata itu bukan cuman manusianya aja. Sebenarnya alamnya sangat-sangat akan berubah dan berubah-ubah terus lah. Tujuannya sih sebenarnya supaya manusianya berubah, cuman manusia suka begitu. Nggak mudeng gitu kan. Enak dikit langsung gila. Langsung seneng-seneng. Ini bukan waktunya seneng-seneng yang sifatnya hedon, bukan waktunya seneng-seneng yang sifatnya YOLO. Tapi kalau mau seneng-seneng harus yang sifatnya mensyukuri hidup. Bersyukurlah kamu masih sehat, bersyukurlah kamu masih dikelilingi orang-orang yang kamu sayang sampai saat ini. Jadi kayak gitu ya, cara senang-senangnya seperti itu. Menghargai bahwa sampai dengan detik ini misalnya rumah masih berdiri dengan utuh gitu kan, sedangkan di mana-mana banyak yang kena banjir, puting beliung gitu. Jadi cara kita bersenang-senang adalah mensyukuri apa yang kita punya, bukan dengan pergi jauh terus pamerin foto di Instagram gitu kan. Apa itu artinya? Cuman lama-lama bosen juga sih ya ngelihatnya kan. Manusia itu lama-lama akan jenuh dengan kesenangan yang seperti itu. Karena sesungguhnya kesenangan yang hakiki itu kan adalah bersama orang-orang yang mengerti kita, menyayangi kita, menikmati nikmat yang sesungguhnya ada. Nikmat yang sesungguhnya ada tuh pemberian Tuhan itu yang seperti kesehatan. Itu bisa diambil kapan aja ya, kita bisa dibikin sakit kapan aja. Ya, jadi tahun ini masih bebenah. Bulan ini masih bebenah, mau Valentine pun masih bebenah gitu kan. Sih, kita lihat. Ya. Wow. Bener nih. Ini adalah kartu Eternal Love.
Ini cintanya ilahi yang gak henti-hentinya. Anggap ini kayak galaksi, dan ini adalah lambang infinity. Jadi emang God doesn't stop working. The universe doesn't stop working. Tuhan dan alam semesta ini tidak berhenti bebenah. Dan itu adalah bentuk kasih sayang, bentuk cinta sesungguhnya. Tapi di kita jatuhnya mungkin gak enak. Kayak, wah, banyak bencana, banyak virus gitu kan. Semua berubah, gaya hidup harus berubah. Ya emang harus berubah. Dari dulu udah dibilangin harus berubah, tapi kagak berubah-berubah. Segitu udah enakan dianggapnya virusnya nanti akan membaik gitu kan. Virusnya nanti akan hilang. Virusnya gak akan hilang, say. Kamunya yang harus berubah. Kalau kamunya berubah, virusnya gak akan nemplok di kamu gitu. Ya sebenarnya itu loh message yang mau disampaikan. Kalau kitanya berubah, cara hidup manusia berubah secara global, itu juga akan mereda sendiri kok. So bulan ini sebenarnya yang tadi aku omongin sih udah ternyata isi kartunya juga begitu. Bulan ini masih tetap fokus untuk bebenah diri aja teman-teman. Gak usah fokusin ke hal lain, gak usah fokusin ke orang lain. Ponakan aku baru-baru ini kehilangan teman dekatnya. Teman dekatnya bukannya meninggal, masih ada, tapi mereka berantem terus, ya biasalah ya ABG gitu, terus gak ngomongan. Lalu dia galau dan sedih. Nah, ini contoh aja ya, contoh bagaimana kita fokus sama diri kita sendiri. Ya sedih, kehilangan, kesepian. Terus aku bilang, kamu sukanya apa? Hobinya apa? Ayo kerjain itu. Tante temenin deh gitu. Tante temenin, tante beliin deh gitu kan alat-alatnya. Itu. Jadi daripada kita fokus sama hal di luar diri kita yang sebenarnya nggak ada di hidup kita loh. Contoh jodoh atau pasangan ya. Ini buat yang single. Aku banyak banget dapetin klien yang pusing banget masalah belum punya pasangan ini. Sebenarnya bikin pusing itu bukan mereka, yang bikin pusing itu lingkungan, orang tua yang selalu nanya, atau mereka sendiri yang ngerasa FOMO. Gimana nih orang lain udah pada married, gue belum. Biasanya aku cuma bilang gini, kamu mikirin hal yang belum ada di depan mata, apa nggak bikin susah hidup sendiri? Nah, di bulan Februari ini pun begitu. Jangan mikirin hal yang belum ada di depan mata. Karena itu akan nambah-nambah keruwetan yang ini energinya ruwet, guys. Energinya rumit kayak orang lagi bongkar-bongkar barang. Kayak orang pindahan ya, atau orang lagi bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah itu kan nggak langsung bersih. Kita angkatin barangnya dulu, kita keluarin barang-barang dari gudang. Debunya semuanya keluar, kotorannya semuanya keluar. Nah inilah energi bulan Februari ini. Dari kemarin sih, dari Januari juga ya. Inilah energi yang sedang ada di sekitar kita, adalah keberantakan. Our own mess. Keberantakan kita sendiri, our own shit. Ya. So clean this up. Bersihkan, benahi, buang yang gak perlu, simpen yang masih perlu. Buang relationship yang gak menyenangkan, yang bikin berat hati, yang bikin gak bertumbuh. Let go, let it go. Biar nanti relationship yang makin sehat, relationship yang emang meant to be buat kita bisa masuk. Jadi jangan bingung kenapa jodohnya belum datang kalau misalnya kamu sampai sekarang masih ngomong sama mantan, masih WA-WA-an sama gebetan yang misalnya juga dari dulu udah tahu ini nggak bakal bisa nyatu. Jangan bingung gimana caranya punya friendship atau teman atau sahabat yang sejati kalau kamu sekarang aja nggak berani ngelepasin teman-teman yang fake, teman-teman yang nggak mikirin kamu. Ya, jadi ini kesempatan bebersih, energinya juga bebersih. Teman-teman akan melihat banyak keburukan orang. Itu ditunjukkan.
keburukan orang-orang di sekitar kita ditunjukkan, kebaikan orang-orang di sekitar kita juga ditunjukkan. Jadi teman-teman bisa pilah-pilah nih, oh ternyata orang yang jujur dan tulus sama gue si ini malah ya, yang selama ini gue kira malah dia nyebelin, ternyata dia jujur gitu. Si ini yang ternyata selama ini gue kira nyaman tapi dia fake, dia suka ngomongin gue di belakang. Nah, pisahin tuh, kamu berhak memilih mau ngekip yang mana. Nah, terus ini kalau ada kedengeran suara orang ngomong, maklum aja ya, karena tetangga deket. Terus ada kartu Dragon Guide. Makanya di sini butuh keberanian, teman-teman. Kalau misalnya kita pingin hidup kita baik, tertata, bagus, rapih, harus berani ngebuang yang harusnya dibuang. Harus berani menyimpan sesedikit mungkin. Hidup minimalis itu bukan sedikit barang doang, tapi sedikit orang-orang yang memang bener-bener our true friends. Paham ya maksudku ya? Jadi jangan sampai punya banyak teman, tapi yang ngertiin kamu tuh cuma satu orang. Kalau emang temannya ada 300, yang ngertiin kamu cuma satu, ya buat apa yang 299 itu? Simpanlah yang satu itu aja. Hargai yang satu itu aja. Jangan terlalu banyak punya relationship yang tidak berguna. Ini juga aku ngerasa banyak banget hubungannya dengan pola hidup ya. Gue jadi kayak channel fitness di sini. Tapi benar teman-teman, energinya sangat ruwet, sangat chaos, juga akan mempengaruhi kesehatan. Jadi kalau sambil bebenah ini kita nggak jaga badan, itu kita gampang drop. Nggak cuman gara-gara COVID. Jadi jangan nyalahin COVID mulu. COVID ya COVID, dia emang diciptakan ada tugasnya sendiri. Ada DBD. Ada penyakit-penyakit lain yang banyak gitu. Manusia itu sebenarnya bisa kok hidup tidak kena penyakit kalau dia tidak ruwet, tidak banyak menyimpan perasaan yang nggak perlu di dalam ya. Jadi minimalis ini yang aku bilang tadi bukan cuma tentang barang, bukan cuma tentang relationship, tapi juga periksa ke dalam diri kita, periksa ke batin dan pikiran kita, siapa aja yang memenuhi ruang di dalam pikiran kita. Oh ternyata gue mikirin si A, ya kamu tanya balik ke diri kamu, si A mikirin kamu nggak gitu. Kalau nggak mikirin kamu, ngapain kamu pikirin? Menuhin ruang batin dan pikiran. Penuhi batin dan pikiran itu dengan hal-hal yang memang bermanfaat dan menyenangkan. Daripada mikirin hal-hal yang nggak berguna, itu penuh loh. Tubuh itu kalau penuh dengan perasaan atau hal yang tidak berguna, itu kayak gudang yang dipenuhin sama rongsokan, lama-lama apa? Temboknya udah mulai berjamur, lembab udaranya di dalam, banyak debu. Sama dengan pikiran dan batin kita. Kalau kita penuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, lama-lama fisik dan emosi kita menurun kualitasnya. Kita akan mudah muram, depresi, merasa hidup kok kejem amat. Kemudian kita jadi punya victim mentality, aku adalah korban karena semua orang tidak mengerti aku gitu. Ya, jadi coba deh lakukan inventory itu, periksa ke dalam apa aja sih yang mesti gue buang nih dari pikiran gue gitu ya, dari diri gue gitu. Semua pasti banyak yang mesti dibuang ya. Jadi bulan ini energinya adalah energi bebenah, luar dan dalam. Jangan ragu untuk membuang, simpanlah hanya yang bermanfaat, yang bikin kamu joyful. Kalau nggak joyful, nanti bisa jadi penyakit lama-lama kalau misalnya stay di situ aja. Gitu ya teman-teman. Hopefully bermanfaat, hopefully ada yang nyangkut. Thank you for watching. Nanti habis ini aku mau bikin pick a card. Bye.